Iya, Suka begitu sih. iya. Oke, Bu Teni, terima kasih sudah bisa Ya. hadir ya. Eh, kita mulai dengan mengucapkan mantra agung Namo ya. Itu aja dah. Terima kasih. Ya mulai itu. Oke, baik. Mari kita sama-sama Sanse Damoku 3 kali pengucapan mantra agung Namo-myoho-renge-kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Namyo Renge Kyo. Namyo Namyo Renge Kyo. Terima kasih. Namyo Renge Kyo. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang ada di sini. Ya, karena kita nggak banyak juga ya orangnya, pastinya hari ini kita akan lebih ngobrol secara mendalam nih di antara kita aja. Di sini ada Velen, ada Mbak Narni, pasti ada Delia juga ya Mbak ya, sama Mbak ada Aven. Nah, oke. Nah, mungkin saya akan memberikan pengantar nih untuk kegiatan pertemuan malam ini. Sebentar. Oke. Nah, apakah terlihat? Belum ya? Bentar. Belum. Oke, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, nah hari ini Gosyo kita akan membahas tentang mati dan hidup kembali. Nah, kalau misalnya teman-teman berkenan nih, kalau boleh buka kameranya biar bisa kelihatan gitu kita satu sama lain. Oke, nah di sini kita akan membahas Gosyo yang sebenarnya udah kita bahas nih beberapa minggu yang lalu. Tapi karena di sini juga lebih banyak GM-nya juga, saya pikir kita bahas ya yang bawa yang ringan-ringan aja nih, bawa topiknya yang enteng-enteng aja, yang mungkin lebih bisa mengena nih ke pemahaman teman-teman sekalian. Nah, Gosyo yang akan kita bahas nih bulan ini masih Gosyo Kenshu, perihal tentang Bukti Terang Sadharma Pundalika Sutra. Di sini nama lainnya Mati dan Hidup Kembali, nah atau Sosei. Oke. Nah, kepada siapa sih surat ini ditulis? Surat ini ditulis oleh Buddha Nichiren Daishonin kepada Nanjo Shichiro Jiro Tokimichi atau biasanya kita singkat namanya Nanjo Tokimichi nih. Nah, Nanjo Tokimichi ini sebenarnya adalah anak dari Ueno Dono dan Amagoze yang orang tuanya sama-sama menjalankan Shinjin gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman bisa relate, kita juga sama nih posisinya kayak Nanjo Tokimichi. Kita Shinjin karena orang tua kita Shinjin duluan. Nah, akan tetapi Nanjo Tokimichi ini dia bisa menunjukkan nih semangat Shinjin yang bersungguh-sungguh gitu, nggak Shinjin yang kayak dipaksa-paksa gitu ya. Ya mungkin pada awalnya mungkin di antara kita ada beberapa yang ya Shinjinnya agak diseret-seret dulu gitu ya, ayo ikut pertemuan gitu. Tapi sebenarnya nanti makin lama kita akan merasakan sendiri nih manfaatnya dari kita menjalani hukum ini gitu. Nah, Nanjo Tokimichi ini sebenarnya kita harus tiru sih beberapa sifat dia yang bagus. Salah satunya Nanjo Tokimichi ini nih, walaupun dia mendapat halangan rintangan, dia nggak mundur loh dari hati kepercayaannya. Jadi waktu itu zaman dia di mana penguasa itu sangat senang nih menyiksa, menindas murid-murid Buddha Nichiren Daishonin, termasuk umat-umat yang ada di daerahnya yang dipimpin oleh Nanjo Tokimichi.
Nah, tapi Nanjoto Kimiche ini sedikit pun tidak mundur nih dari hati kepercayaannya gitu. Kadang kan kita takut ya, maksudnya kayak kalau misalnya disuruh milih nih, kayak kamu mau pilih pegang agama kamu atau kamu mau pilih dipenggal. Jujur itu suatu hal yang susah sih buat kita, dan tapi itu juga nggak usah khawatir ya teman-teman, di zaman kita sekarang ini kita udah nggak mengalami seperti itu lagi nih, pilihannya hidup atau tetap mau sembahyang gitu, sama maksudnya mengikuti hukum dari Buddha Nichiren Daishonin gitu. Oke. Nah, kita lihat sedikit nih latar belakang keluarganya Nanjoto Kimiche, karena latar belakangnya ini berkaitan nih sama isi Gosho yang akan kita bahas. Nanjoto Kimiche ini sebenarnya laki-laki satu-satunya nih dalam keluarganya. Dia itu punya karma keluarga usianya pendek. Jadi bapaknya meninggal waktu dia usia masih 7 tahun. Kakaknya juga meninggal waktu usia 9 tahun gitu. Jadi tinggal dia nih laki-laki satu-satunya, dia punya adik satu cewek kalau nggak salah sama mamanya aja. Jadi mereka tinggal hidup bertiga nih gitu. Nah, di sini posisinya memang karena keluarganya mereka ini nggak seperti yang tadi sudah saya katakan ya, umurnya nggak panjang nih gitu. Nah, dan kebetulan Nanjoto Kimiche ini sekarang ini sedang menderita penyakit gitu. Dalam waktu ditulis surat ini dia menderita penyakit. Nah, tapi penyakitnya itu bukan cuma penyakit yang kayak penyakit itu bisa dua macam ya teman-teman, bisa penyakit jiwa sama penyakit raga gitu. Jadi penyakit yang benar-benar sakit gitu. Nah, dia ini sakit dua-duanya, sakit fisik dan juga sakit jiwa raga gitu. Jadi kayak karena sudah menghadapi berbagai rintangan nih dari penguasa, waktu itu kan ada kayak pejabat-pejabat gitu yang menghalangi lah usaha pertapaan kita gitu ya, atau pertapaannya Nanjoto Kimiche ini gitu. Jadi sedikit pun dia nggak gentar. Nah, tapi yang dia sakit itu adalah sakit penyakit gitu. Oke. Nah, balik lagi. Oke. Nah, di sini tetap nih yang harus kita jadikan contoh adalah dia memiliki semangat Shinjin yang kuat. Jadi dia ini perannya banyak loh teman-teman. Jadi dia ini selain pemimpin umat, dia pemimpin daerah yang di daerah situ. Dia juga seorang anak dari keluarga samurai. Artinya kalau asumsinya dia anak samurai, berarti harusnya dia samurai juga kan. Dia yang ada majikan juga gitu. Tapi di sini kenapa nih kayak kenapa penyakit ini harus bisa kita atasin, dan di sini juga surat ini kan intinya adalah supaya Buddha Nichiren itu kayak seolah memarahi nih iblis-iblis gitu kan. Kenapa sebenarnya si Nanjoto Kimiche ini harus tetap hidup? Karena dia masih ada tugas gitu, dia harus jalanin Kosen Rufu dan juga melestarikan hukum gitu. Nah, jadi kalau punya usut sebenarnya dari keturunannya Nanjoto Kimiche ini ada nih yang jadi biku gitu ya di sekte kita gitu. Dan artinya dia memang punya tugas gitu. Jadi kenapa dia nggak bisa mati dulu? Karena dia masih ada tugas gitu. Oke. Nah, di sini di Gosho-nya kan dijelaskan nih seolah-olah Buddha Nichiren itu marahin iblis Yama. Nah, atau Raja Yama. Raja Yama itu kan kalau di ini kayak iblis penyakit dan kematian gitu ya. Tapi sebenarnya di alam agama Buddha kita tuh nggak ada yang namanya iblis, nggak ada yang namanya setan gitu ya. Jadi penyakit yang kita rasakan itu sebenarnya bersumber dari dalam diri kita juga, dari dalam perasaan jiwa kita. Makanya kita harus nih, yang namanya perasaan jiwa itu penting loh teman-teman. Maksudnya kayak kadang kita ngeremehin nih, kayak mau marah ya udah marah lah, gue mau kesel ya kesel, gue mau sedih ya sedih gitu. Tapi kadang kita nggak bisa terus-terusan nih ngikutin suasana hati kita gitu tanpa memikirkan orang lain juga gitu. Jadi kalau suasana hati kita baik nih gitu ya, ya kita juga akan mengundang jodoh-jodoh yang baik. Tapi kalau misalnya suasana hati kita
memendam, marah, benci, dendam. Nah, itu juga akan mengundang penyakit gitu. Nah, di sini kalau kita mau ngambil cerita, Buddha Nichiren Daishonin ngasih contoh juga nih kalau ibunya Buddha Nichiren Daishonin sendiri ini aja udah diperpanjang nih umurnya gitu. Jadi dia juga yakin kalau Najo Tokimitsu bisa nih diperpanjang umurnya gitu. Ngomong-ngomong soal diperpanjang umurnya ya, kita udah bahas ya beberapa minggu yang lalu nih beberapa contoh diperpanjang umurnya, kayak contohnya yang waktu itu Ko Irawan cerita tentang papanya gitu, yang diramalkan akan meninggal, tapi kan untung tidak terjadi. Nah, itu juga udah contoh nih salah satu perpanjangan usia gitu lah ya. Jadi kita bisa lihat nih kalau kata-kata Buddha itu nggak cuman textbook aja, nggak cuman yang kita baca aja, tapi ada nyatanya loh di kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, nah sebenarnya kuncinya nih ya untuk menghadapi kesulitan gitu ya. Jadi kan memang ya kita pasti ada kesulitan lah. Saya sebagai mahasiswa atau kadang saya sebagai ya jalanin usaha gitu atau sebagai kakak atau sebagai adik, pasti kita semua ada jalanin, masing-masing punya kesulitan kita masing-masing gitu ya. Tapi di sini saya pengen kasih ingat lagi nih ke teman-teman, jangan kalah suasana nih, jangan takut ngadapin kesulitan gitu, jangan kalah sama kesulitan yang kita hadapin. Justru kita harus bisa ngadapin itu gitu, ngadepin kesulitan kita. Saya suka ngambil contoh kayak kalau kita lagi main game gitu, kayak kalau kita main game itu kan, ya namanya main game ya, kalau udah lewat satu level, pasti level selanjutnya lebih susah gitu ya. Nggak mungkin level berikutnya lebih mudah daripada sebelumnya ya kan, orang pasti bosen ya, karena ada suatu tantangan tersendiri gitu. Sama halnya dengan kehidupan kita gitu ya. Kadang dulu saya mikirnya kayak gini, kayak setiap misalnya habis ulang tahun nih, antara seneng sama sedih sih. Senengnya karena kan ada yang ngerayain ya, tapi sedihnya itu ada satu perasaan gini nih, wah tambah usia kayaknya kalau setiap kali tambah usia, jadi bebannya makin banyak deh, maksudnya tanggung jawabnya atau, masalah yang dihadapi itu makin banyak gitu. Dan, sebenarnya kita nggak bisa yang namanya kayak menghindari itu, karena kan masalah itu kan bagian dari hidup kita kan. Kita ya pasti akan menghadapi yang namanya masalah gitu. Nggak mungkin selamanya hidup kita lurus-lurus aja nih, senang-senang aja gitu kan. Ya kalau lurus aja juga nanti hambar rasanya, ya nggak sih? Kalau makan gula-gula terus, ya biasa diabetes gitu kan. Nggak semua itu, ya ada porsinya lah gitu. Kalau yang berlebihan itu tidak baik gitu. Nah, intinya dalam ngadapin kesulitan itu kita bisa gitu, jangan takut ngadapin kesulitan. Tapi catatannya apa? Kalau kita mau bisa ngadapin kesulitan kita, ya kita harus membangkitkan hati kepercayaan yang sungguh-sungguh, dalam artian praktek sederhananya adalah ya sembahyang gitu ya, buka gohonsonnya, daimoku gitu ya. Saya punya kebiasaan kalau misalnya lagi galau gitu ya, ya gitulah, nah maklum ya, namanya masih masih muda banyak hal lah yang dibikin galau gitu ya. Kalau udah galau, saya buka gohonson gitu, terus suka daimoku gitu. Kalau kayak kemarin gitu, jadi saya ceritanya ada pengalaman nih, dosen saya waktu kemarin itu nggak bolehin nih untuk kayak, maju sidang gitu kan. Terus, akan diadakan rapat lah mengenai keputusan kayak gitu. Jujur bagi saya udah kayak, ya saya juga manusia biasa ya, pasti udah kepikiran yang buruk-buruknya dulu dong gitu kan. Ya gimana nih kalau misalnya nggak boleh maju, atau misalnya gimana nih kalau dikeluarin, kayak gitu kan. Atau ya apa yang bisa saya lakukan, kayak gitu. Nah, tapi adik saya selalu senantiasa mengingatkan saya,
Ceh, sebelum rapat, demoku dulu, Ceh, kayak gitu. Ya disitulah saya walaupun udah, ya udah pasrah juga sih sambil sambil waktu itu saya minta bimbingan juga dan, dari bimbingan itu dibilangin kayak, "Ya kamu harus terima nih," gitu kan. Kalau memang belum waktunya, suatu saat kalau udah waktunya kamu pasti diizinkan gitu kan katanya gitu. Jadi hari itu saya udah pasrah yang ya udah deh apa aja gitu ya sambil demoku. Nah ternyata setelah rapat itu hasilnya itu masih ngebolehin saya untuk yang lanjut gitu. Maksudnya ya oke nggak bisa maju sidang sekarang nggak apa-apa, nanti ya kesempatan depan kamu maju tapi harus selesai gitu. Saya rasanya apa ya, hukum ini gaib gitu ya. Mungkin, dari yang saya harapkan yang terburuk itu, malah menjadi, yang terbaik yang bisa saya mintalah, yang terbaik yang bisa terjadi ke saya gitu. Karena gini, ceritanya saya punya pembimbing gitu kan nggak mungkin ya kita kan kalau yang namanya murid ya sama guru ya butuh kan guru gitu ya. Tapi kalau gurunya nggak pernah ada, gurunya nggak pernah bimbing, ya kan muridnya bingung ya, gitu kan. Dan, hasil rapat itu salah satunya adalah ya, supaya, ya mungkin, gurunya diganti nih sama guru lain yang lebih bisa ngebimbing gitu. Dan, ya namanya Horengekyo sih itu semua keputusan yang paling baik yang bisa saya terima gitu. Dan, ya bersyukur banget sih atas kesempatan yang diberikan itu, gitu. Nah, sama nih teman-teman kayak kalau apalagi teman-teman yang masih muda nih di sini ada Delia yang masih muda, ada Valen, ada Ata nanti sebentar lagi dia ya masih kecil sih sebenarnya gitu. Tapi kayak kalau kita dalam kehidupan ngadapin kesulitan gitu ya, jangan takut gitu. Kita harus bisa ngadapin kesulitan itu. Ngomong sih sebenarnya gampang ya, tapi prakteknya percaya deh susah gitu ya. Tapi bukannya nggak bisa gitu, bisa. Kadang kalau kita lihat sekitar kita gitu ya, banyak nih orang yang nyerah nih kalau ngadepin kesulitan gitu ya. Contohnya sampai misalnya ada yang ingin bunuh diri atau misalnya ada yang ya udah mengurung diri aja gitu ya di kamar nggak kemana-mana, cuman main handphone aja, nggak makan, nggak minum, nggak mandi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya, dia lagi di tahap orang yang lagi putus asa tuh gitu. Nah, kita sebagai orang luar yang ngelihat itu kita bisa memetik pelajaran gitu ya untuk ya kita juga jangan seperti itu gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya kita nggak seperti itu ya kita harus sembahyang gitu ya. Nah, sembahyang itu perlu, tapi di samping sembahyang itu kita juga harus melakukan sesuatu supaya masalah kita itu tidak berkepanjangan gitu ya. Ibarat masalahnya lapar, oke. Oke, kamu lapar gitu ya. Tapi kalau kamu sembahyang doang, apakah lapar kamu akan terpenuhi? Kan enggak ya, gitu. Kita tetap harus makan, gitu. Nah, cuman makannya itu apa? Misalnya makan makanan yang bergizi atau makan makanan yang nggak bergizi itu balik lagi ke pilihan kita. Nah, pilihan kita itu ya semuanya itu berdasar dari dalam hati jiwa kita nih, gitu kan. Kita lagi ada di dunia mana, gitu. Oke, jadi makna pelajaran yang bisa kita ambil dari Gosho ini, ya kita harus bangkit nih dari keterpurukan, apalagi orang-orang yang udah putus asa gitu kan. Sebenarnya putus asa atau ya orang tuh bisa bilang kita tuh, kayak punya kepribadian yang lain ya, kayak dark side lah, sisi gelap kita gitu ya. Nah, kita harus bisa bangkit dari sisi gelap kita, jangan jangan selalu berada di sisi gelap kita terus, gitu. Jadi kadang, sisi gelap kita itu perlu, supaya kita tahu mana yang gelap, mana yang terang. Tapi kita jangan sampai tenggelam nih di dalam sisi buruknya kita, gitu. Oke. Nah, di sini ada quotes yang bagus banget nih teman-teman yang
bisa jadi pengingat nih buat ya teman-teman yang ada nih di malam ini nih gitu. Oke, orang yang terjatuh di atas tanah dapat berdiri kembali karena adanya tanah tersebut. Ini jadi tamparan buat kita sih teman-teman. Jadi kalau kita udah ngadapin sesuatu rintangan dan kita belum berhasil, artinya kita jangan nyerah di situ gitu. Mungkin dari situ kita harus coba, ya mungkin coba yang lain atau coba lagi gitu sampai bisa gitu. Tapi jangan jatuh, udah jatuh aja terus gitu kan, nggak bisa. Udah jatuh, ya coba berdiri lagi, entah berpijak ke tanah yang lain atau batu yang lain, atau mau coba pelan-pelan jongkok dulu berdiri gitu. Intinya kita harus berdiri lagi. Oke. Lalu itu nasib buruk apapun dapat diatasi dengan membuka dunia Buddha. Tidak kalah suasana gitu. Jadi memang benar gitu ya. Kalau ya mungkin sekarang berasa atau nggak berasa nih, tapi kayak saat kita lagi ada dalam kesulitan itu, yang bisa kita lakukan ya cuman buka gohonson sih sambil berdoa. Nah, berdoa aja nggak akan menyelesaikan masalah kita, tapi dengan berdoa itu kita bisa lebih tenang, bisa lebih mengambil keputusan yang tepat lah gitu. Jangan terbawa suasana gitu kan, banyak nih di antara kita yang juga, ya saya pun ngalamin gitu ya, saya kalau udah marah bisa kadang kebawa emosi marah gitu, tapi nggak kepikiran apa akibatnya gitu. Nah, jangan seperti ini gitu. Kita harus bisa membangkitkan ya keputusan yang paling tepat lah untuk diri kita dan orang lain gitu. Nah, di sini juga maknanya ini adalah sebenarnya kayak contoh Gosho-nya itu kayak Buddha Nishina itu marahin iblis-iblis kan, tapi sebenarnya ini makna pentingnya adalah kita harus bisa nih ngerombak sifat jiwa kita yang sesat gitu. Contohnya aja nih saya gitu. Kalau saya sifat jeleknya saya banyak sih. Contohnya misalnya rakus gitu. Kadang suka menunda-nunda atau pelin-pelan atau kadang-kadang emosian ya, saya akuin aja lah masih banyak kurangnya gitu ya. Tapi justru kita harus belajar nih rombak sifat jiwa ya. Contohnya misalnya rakus aja deh gitu. Saya rakus terus kan jadi gendut nih kayak sekarang nih badannya gitu, dan itu udah mulai ngerasa kayak nggak enak buat kesehatan gitu. Nah, ya kita harus belajar gimana nih caranya supaya tetap makan tapi makannya nggak berlebihan gitu. Nah, ya oke, caranya dibatasin gitu makanannya gitu. Jadi kayak tadi misalnya nih sebelum pertemuan, saya makan dulu nih satu porsi bihun gitu sama ya bisa satu porsi bihun aja sih gitu. Nah, yang intinya jangan kita sampai ya bisa 2 atau 3 bihunnya, ya itu berlebihan banget sih gitu. Itu cuma contoh sederhana ya dari merombak sifat jiwa. Sebenarnya pasti Bapak Ibu atau teman-teman pasti punya lebih banyak lagi nih contoh merombak sifat jiwa yang kecil seperti apa, tapi itu tuh sangat berdampak untuk kita gitu. Oke, nah di sini misalnya saya bikin gambar nih lucu banget nih ya. Ini awan yang lagi hujan ini nih kesulitan kita nih, kesulitan yang ada dalam hidup kita ya apapun itu gitu ya. Nah, tapi dengan kita sembahyang gitu ya, dengan kita menyebut Nam-myoho Renge Kyo, kita bisa memunculkan kesadaran nih dalam diri kita. Kalau di sini gambarnya ibarat kayak matahari gitu ya, supaya kita bisa mengatasi kesulitan ini nih. Kalau dilihat gambarnya awannya pergi nih, pergi keluar, nah kayak gitu. Jadi ya bukan sekedar kita ngomong aja, tapi kita mampu nih dalam kehidupan nyata bisa membuktikan bahwa apa yang di sini itu benar gitu kan. Kalau misalnya kita cuman kayak dibilangin tapi nggak ngerasain juga nggak akan percuma saya mau ngomong kayak gimana juga gitu kan. Karena pada akhirnya akan ya kembali ke teman-teman sekalian. Rasanya seperti apa sih ketika menjalankan hukum ini gitu. Benar nggak sih ketika kita jalani dengan sungguh-sungguh kita bisa ngadapin kesulitan kita gitu. Kita bisa nggak sih memunculkan jiwa Buddha dalam diri kita gitu ya. Sekalian ngingetin sih ke teman-teman kayak
ya perlindungan itu dan jiwa Buddha itu bukan ada di luar kita gitu ya, selalu ada di dalam diri kita. Nah, jadi buat kadang teman-teman yang kayak ngerasa insecure sama dirinya sendiri gitu, ya nggak apa-apa, saya juga masih insecure sama diri saya sendiri, tapi kita belajar nih pelan-pelan untuk melihat diri kita, oh ya kita punya potensi nih, kita mampu nih berkembang ke arah lain yang lebih baik gitu. Oke, nah pada akhirnya ceritanya nih, nah kalau tadi udah ceritanya sedih gitu, kita harus tutup dengan yang bahagia gitu ya. Nah pada akhirnya Nanjoto Kimiche ini mampu nih mengatasi penyakitnya dan memperpanjang usianya sehingga dia baru meninggal di usia 74 tahun gitu. Bayang nggak teman-teman yang harusnya dia mungkin meninggalnya usianya muda gitu ya, sekitar ya 30 atau berapa puluh tahun gitu, tapi akhirnya bisa diperpanjang nih sampai usianya 74 tahun baru meninggal gitu. Ya ini udah suatu karunia. Dan tapi bukan semata-mata nih dia bisa diperpanjang umurnya, dia juga harus berusaha. Berusahanya apa? Yang kayak tadi saya bilang, merombak sifat jiwa yang buruk gitu. Makanya sebenarnya inti dari Gosho yang kita bahas ini adalah merubah karma tetap menjadi karma yang tidak tetap gitu. Merobak semua sifat-sifat buruk dalam diri kita supaya kita tidak lagi nih terjatuh dalam sifat-sifat buruk itu dan kita bisa jadi contoh buat orang lain gitu. Oke. Ya. Mungkin sekian nih dari saya. Nah, kita langsung lanjut aja nih kepada Ko Irawan. Ko Irawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih karena luar biasa ya. Apa tuh namanya inovasi ya. Nah, jadi bikin apa tuh presentasi apa visual yang gambarnya menarik gitu, menarik gambarnya simple tapi ya itulah inovasi gitu ya, yang sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain tapi Herlina udah lakukan gitu. Sangat inovatif dan sebetulnya memang kalau di saat kita sebagai pendengar atau audiens itu memang lebih suka dengan sesuatu hal yang terlihat, yang bisa kita lihat visualnya daripada hanya mendengar gitu, dan itu artinya udah lakukan. Mudah-mudahan minggu ke minggu, bulan ke bulan bisa lebih improve terus nih ininya, Artina ya, inovasinya. Ya. Oke. Nah tadi yang saya highlight ya dari yang Artina present itu, dalam menghadapi kesulitan harus membangkitkan hati kepercayaan yang kuat dalam diri. Itu ya ada tadi di apa di presentnya Artina, bahwa di saat menghadapi kesulitan itu bukannya menyalahkan keadaan, gitu. Bukannya menyalahkan Johnson, bukannya menyalahkan pihak luar, entah itu ya teman kita, entah itu saudara kita, entah itu orang tua. Misalkan dimarahin sama orang tua nih, bukan berarti menyalahkan orang tuanya ya. Kenapa orang tua bisa marah? Berarti kan ada sesuatu hal yang salah. Nggak mungkin lah, jangankan orang tua ya, teman aja nggak mungkin tiba-tiba cemberut, tiba-tiba judes sama kita, jutek kalau kita nggak ada salah, benar kan? Nah makanya kalau teman-teman yang masih sekolah jangan suka aneh tuh, jangan suka kaget kok tiba-tiba teman kita gitu kan cemberut nih, ditanya nggak jawab, gue salah apa sih gitu kan. Nah itu pasti ada sesuatu hal ya, entah ada kesalahan yang kita lakukan tapi kita nggak sadar, entah teman kita itu dapat dapat omongan ya, omongan yang jelek tentang kita. Nah disitulah kita sebagai orang yang berani berani dalam kebenaran,
ya kita harus ajak ngobrol tuh teman kita yang tiba-tiba jutek, teman kita yang tiba-tiba ditanya nggak mau jawab gitu kan, ajak ngobrol gitu kan, ajak ngobrol. Biasanya gini sih oh, kalau dulu itu saya menghadapi teman yang saya kayak yang seperti itu, saya ajak ngobrolnya karena sama-sama laki-laki ya, saya ajak ngobrolnya dengan menawarkan secangkir kopi. Ya dengan artian kita tahu dia kesukaannya kopi, ya udah kita beliin kopi dong. Apa sih gitu kan arti 5.000 perak atau 10.000 perak buat kopi gitu kan buat teman kita. Kita bisa kasih tuh, ngopi yuk bro. Otomatis kan teman kita yang tadinya ilfil atau yang bete sama kita kan, apa nih gitu kan, tiba-tiba dikasih kopi kesukaan dia gitu kan, kita tahu kan teman kita itu suka apa, kita kasih tuh. Akhirnya barulah di situ kita ajak bicara gitu, ada apa nih, kenapa nih gitu kan. Maaf barangkali ada saya salah. Dari situ barulah nanti akan keluar unek-unek si teman kita itu, kenapa dia jutek sama kita, kenapa ditanya nggak jawab. Nah, disitulah seorang apa seorang eh, seorang apa ya seorang seorang manusia yang bijak itu seperti itu gitu, tidak tidak menerima eh, hal yang negatif dari luar itu sebagai sebagai hal yang salah dari luar, itu bukan dari diri kita. Karena orang bijak itu ya baik itu perempuan atau laki-laki, orang bijak itu akan menerima segala sesuatu hal yang di luar diri dia itu adalah hakikatnya atau dasarnya atau akarnya itu dari kita juga. Itulah balik lagi ke Kuni ya, lingkungan adalah saya atau kita dan lingkungan itu tidak bisa terpisahkan. Jadi apa yang terjadi di lingkungan itu, apa yang terjadi di luar itu karena kita. Kalau kita pengen benerin teman kita yang tadinya tiba-tiba jutek sama kita, bukan temannya yang kita omongin, kamu nggak boleh gitu dong sama saya salah apa sama kamu, bukan seperti itu. Tapi kita dari kita dulu nih, apa yang bisa kita berikan. Dalam hal ini bukan berarti kita harus selalu kasih kopi ya sama teman gitu kan yang jutek sama kita, bukan. Tapi kita kasih dulu lah sesuatu yang baik supaya nanti teman kita atau lingkungan kita itu bisa 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 menerima kita dengan baik juga gitu. Itu sih yang pengalaman saya dalam bersosialisasi gitu ya. Karena ya dalam dunia kerja pun saya rasa sama, namanya teman kerja gitu kan, nggak hujan nggak angin kan, pas ditanya Bu apakah ada ada data pembelian gitu kan yang mau saya input, tiba-tiba orangnya jutek gitu kan, nggak tahu nggak ada. Kan hal seperti itu sebetulnya menyakitkan hati kita ya, kita nggak ngerasa salah tapi kita tiba-tiba dijutekin itu seperti itu. Tapi di situ kita justru harus mengkaji diri apa yang sudah kita lakukan sehingga orang tersebut uh, apa jutek atau uh, atau mungkin membentak kita atau marahin kita gitu kan. Itu jadi lebih mengkaji diri, mawas diri sebelum kita menyalahkan orang tersebut. Itu pasti ada yang salah dulu sama kita. Kalaupun kita memang benar udah ngerasa nggak salah, ya udah kita ajak ngobrol berdua. Itu tentang itu ya mungkin sekilas tentang sosialisasi ya kita dalam berteman ataupun dalam pekerjaan. Nah, kalau kita hubungkan dengan Gosyo ya, dengan Gosyo tentang ini ya, perihal buku terang Sadhana Pundarika Sutra, sebetulnya di sini lebih ke ancaman dalam hati kepercayaan. Nah, karena yang 2 minggu lalu saya sempat sharing bahwa ancaman hati kepercayaan yang paling besar itu sebetulnya bukan datang dari luar, bukan dari, yang paling besar itu sebetulnya kan dari dalam ya, dari dalam diri kita gitu, dari dalam jiwa kita. Karena kalau dari luar
Ya seperti misalkan pemerintah melarang misalkan di, di di negara tersebut tidak boleh menjalankan pertemuan gitu kan, atau tidak boleh menjalankan gongyo atau demoku. Nah, itu kan dari luar tuh, dari pemerintah tuh tidak boleh. Nah, itu sebetulnya kita masih bisa melakukan itu di belakang layar kan. Nah, kita tetap masih bisa, justru malah hati kepercayaan kita akan semakin kuat sebetulnya. Karena semakin dilarang oleh pemerintah, ya kita karena merasa ajaran kita itu benar, ya kita akan terus mempertahankan itu. Tetapi yang paling berat itu adalah dari luar diperbolehkan, misalkan dari pemerintah, gitu ya, dari lingkungan, dari keluarga, silahkan disupport. Ya, mau pertemuan boleh, mau ikut Zoom pertemuan nggak punya kuota disupport, misalkan ya, disupport sama orang tua kah, atau sama sama teman anggota agama gitu kan. Kan ada juga kali kan mungkin saudara-saudara kita juga belum tentu seperti kita kan, yang kuotanya selalu ada gitu kan. Mungkin ada juga nih anggota kita, umat kita ada yang nggak punya kuota, ya kita support nih, sok kamu asalkan ikut pertemuan kita support. Kamu butuh kuota berapa giga, yang penting ikut pertemuan. Dari luar udah support, tetapi dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, dari jiwa kita sendiri nggak mau mengikuti pertemuan, ya repot, gagal itu semua. Nah, yang dari dalam jiwa kita itu, yang saya rasakan adalah ada dua hal. Yang pertama, ya sesuai yang digosyo, penyakit. Ya, sekarang gini, orang lagi sakit, boro-boro sih orang lagi sakit mau ikut pertemuan ya. Jangan kan dengerin pertemuan gitu, yang ada bawaannya pengen tidur, apalagi habis minum obat dari dokter. Nah, itulah tantangan yang paling kuat. Tantangan yang paling kuat dalam mempengaruhi hati kepercayaan kita. Nah, itu yang pertama, penyakit. Ini sama banget dengan yang disampaikan di Gosho ini, bahwa Najoto Pinisi itu menghadapi tantangan berupa penyakit. Ya kan? Nah, yang kedua adalah yaitu bujukan. Ya, bujukan atau rayuan dari luar, dari eksternal. Nah, tetapi dia itu tidak memaksa, tidak mengancam. Nah, tetapi bujukan dan rayuan itu yang menggoda kita untuk ikut. Nah, ini lebih ikut ya, ikut ke aliran tetangga. Itu yang selalu saya waspadai ya, teman-teman. Karena itu rayuan dan bujukan itu tidak akan berhenti sampai saat ini. Ya. Suatu saat, entah bulan berapa, ya, entah tahun berapa, saudara-saudara kita yang atau teman-teman kita yang dari tetangga itu akan mencoba untuk terus masuk sama kita. Kenapa? Ya karena di NSI ini, walaupun ibaratnya kasarnya umatnya di Cianjur mungkin saat ini sedang sedikit, mereka itu selalu mengawasi dan bersiap untuk menarik kita, membujuk kita untuk ikut ke sana. Nah, itulah justru yang sebenarnya harus kita waspadai gitu, karena bujukan dan rayuan yang membuat kita ingin pindah sendiri itu yang repot, sulit dijaga, sulit. Nah, jadi ada dua. Yang pertama adalah penyakit, yang kedua adalah itu ya bujukan atau rayuan yang membuat hati kita ingin berpindah sendiri. Apalagi di saat saudara-saudara kita yang di umat Buddha NSI ini ada rasa tidak suka, ada rasa tidak tertarik
dengan kita. Dalam hal ini di sini dengan penceramahnya kah, dengan dharma dutanya kah, dengan ketua wilayahnya kah. Di saat umat kita memiliki perasaan seperti itu, kita harus segera luruskan bahwa kita beragama itu bukan berarti memegang orangnya, bukan berarti memuja atau mengelu-elukan seorang pimpinan yang jago ceramah, yang yang hebat berkata-kata, yang hebat memotivasi. Sebetulnya bukan orangnya. Yang sini yang saya ingin sharing adalah mengingatkan sama teman-teman semua, termasuk untuk saya sendiri, bahwa kita di sini belajar agama Buddha itu karena hukum agama Buddha itu, hukum namanya Horengekyo itu sangat bagus, sangat baik untuk kita semua. Siapapun penceramahnya, siapapun dharma dutanya, siapapun ketua umumnya, siapapun ketua wilayahnya, mereka semua itu adalah objek, ya, objek manusia yang tidak akan abadi, ya, tidak akan selamanya mereka itu menjadi pimpinan yang harus kita sesuai dengan yang kita ingin. Itu karena dalam suatu wadah, dalam suatu susunan itu yang banyak terjadi itu adalah umat masih melihat sosok manusia atau sosok pemimpinnya. Nah, itu yang kita harus luruskan, bahwa kita jangan melihat orangnya, tapi kita lihat hukumnya. Itu yang selalu pegang, ya. Halo kok, halo. Dari masih ceramah, yang internet saya Halo. sepertinya sih. Iya, Halo. Okay. agak putus. Tes, halo? Ya, udah ganti dong ini. Udah. Udah ya. Mungkin udah lebih jelas kok. Oke, sip. Nah, jadi itu tuh. Halo, Martina, udah ya? Tes. Udah kok, jelas kok. Ada. Jelas. Nah, Ada. itu yang selalu. Kenapa sih saya membahas hal seperti itu? Kenapa sih bukan ngomongin masalah gosyo? Nah, justru sebetulnya basicnya suatu agama itu adalah hati kepercayaan. Gosyo adalah penunjang kita supaya kita terarah. Hari ini, bulan ini kita mau membahas apa. Tetapi yang paling penting adalah hati kepercayaan kita dulu nih. Jangan lihat orangnya. Ya, seperti Ibu Teni selalu bilang, ya, Dharma Duta lainnya selalu bilang, kita di sini semua sama-sama belajar. Kita di sini semua sama-sama ingin mencapai kesadaran Buddha. Siapapun yang berbicara, selama dia menyampaikan kata-kata Buddha, kita harus hormati orang itu. Kita harus ikuti kata-katanya. Kenapa? Karena kata-katanya itu adalah hukum Buddha Nichiren. Gitu. Jadi bukan karena dia bukan karena orangnya, itu sih yang saya garis bawahi. Jadi suatu saat orangnya nggak ada, suatu saat orangnya itu pindah agama kah atau meninggal kah, hati kepercayaan kita tidak akan goyah. Kita akan tetap sama hukumnya, tidak akan melihat orangnya. Kenapa? Apa sih? Kita semua tahu bahwa di dunia ini nggak ada yang abadi. Ya. Senior kita gitu ya, semakin tahun semakin tua, kitalah penerusnya, ya, Artina, Valen, ya, Aven, Atalia, Anita, istri saya, kitalah penerus. Ibu Teni juga kan penerus. Nah, ini adalah kita
suatu kesempatan untuk bisa sama-sama belajar, sama-sama berceramah hal yang baik, kata-kata Buddha, supaya kita suatu saat kelak bisa menggantikan sesepuh kita gitu kan, senior kita, suatu saat regenerasi lah. Jadi yang selalu saya ingin ingatkan sama teman-teman sedharma adalah jangan pernah lihat penceramahnya, jangan pernah lihat orangnya, tapi dengarkanlah hukumnya. Bahwa hukum agama Buddha Nichiren Shoshu ini atau hukum Nam-myoho Renge Kyo ini sangatlah baik untuk hidup kita. Nah, di sini ada di Gosho ya, disampaikan bahwa setan-setan yang menyusahkan orang ini apakah ingin menelan pedang yang terhujam bulat-bulat? Apakah setan-setan yang menyusahkan orang ini, dalam arti ini kan Shijiro Tokimitsu, tapi kalau kita globalkan sebetulnya, apakah setan-setan yang menyusahkan umat Buddha Nichiren Shoshu itu ingin menelan pedang yang terhujam bulat-bulat? Apakah ingin mengusung api yang besar membara? Ya, ibaratnya kasarnya terbakar lah gitu ya. Atau apakah ingin kepalanya pecah menjadi 7? Bayangin, ya kan? Belah 2, belah 4, belah 5, belah 6, belah 7. Udah nggak ini dah. Mukanya udah nggak bisa dideteksi. Ini muka siapa, wajah siapa, kalau sampai kepala kita pecah 7. Sebetulnya amarah ya, mungkin di sini kesannya seperti amarah dari Buddha Nichiren terhadap raja setan ya, Raja Yama. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya setan-setan di sini apakah hanya Raja Yama? Saya rasa bukan. Setan-setan itu hati-hati. Bisa jadi kita sendiri yang menjadi setan-setan itu. Gitu. Jadi di sini Buddha Nichiren Shoshu, Buddha Nichiren Daishonin, saya mengingatkan kepada Nanda Tokimitsu dan kepada seluruh umat-umat Buddha Nichiren nanti sampai berapa tahun ke depan, ya sampai saat ini, beliau mengingatkan bahwa wahai umat manusia, janganlah menjadi pemecah belah susunan. Karena apa bedanya Anda dengan setan-setan yang akan menelan pedang bulat-bulat, ya, diusung api besar, kepala menjadi pecah 7. Itu yang saya tangkap ya dari Gosho ini. Jadi sebetulnya kata-kata yang cukup keras ini ya, atau kata-kata amarah ini bukan semata-mata untuk Raja Yama, tetapi semata-mata untuk mengingatkan kita, janganlah kita sampai menjadi pemitnah dharma, janganlah kita jadi orang yang menghancurkan atau membubarkan hukum PBDNS ini, karena konsekuensinya, resikonya adalah yang sudah beliau sampaikan. Ya, itu terkait kata-kata Buddha Nichiren yang luar biasa tegas dan luar biasa, ini sangat mendalam maknanya. Janganlah kita jadi setan-setan itu. Ya, karena kan setan itu sebetulnya ada di dalam diri kita, ada di dalam diri manusia. Bukan setan hantu yang terbang-terbang, gitu kan? Sebetulnya setan yang sebenarnya adalah diri kita sendiri di saat kita masuk ke dalam 3 racun. Itulah setan. Lihatlah di kaca. Itulah kita. Itulah setan. Ya, di saat kita lagi marah, benci, ya kan, serakah, lihat kaca. Kalau mau lihat, itulah wujud setan yang sebenarnya. Oke.
ada sesuatu yang mau dibuka? Oh, oke. Ya, ada sedikit lagi, paling sebentar, saya ada tulisannya. Catatan ya. Ya, nah ini kalau dulu kita semua yang ada di sini tidak mendapatkan masalah, tidak pernah ada masalah hidup, atau tidak ada kesulitan, belum tentu kita masih menjalankan hati kepercayaan ini sampai saat ini. Jadi sebetulnya memang benar yang saya rasakan bahwa kalau saya hidupnya selama perjalanan hidup kita itu fine-fine aja, baik-baik aja, segala segala kesehatan, segala keinginan, harta benda itu selalu terpenuhi, nggak ada masalah dalam hidup, saya rasa hati kepercayaan kita terhadap penonton tidak akan seperti ini. Mungkin kita pun sudah titan, mungkin kita pun sudah merasa hebat, dan mungkin kita pun sudah nggak butuh agama. Justru dengan masalah-masalah yang kita hadapi, ya contoh seperti saat ini, hari ini, saya merasa masuk ke dalam Gosyo yang bulan lalu. Gosyo bulan lalu mengajarkan kita tentang seorang ibu ya, seorang orang tua yang memiliki anaknya yang sakit cukup parah ya, dan hatinya sangat sangat galau, sangat sedih ya. Ini yang saya rasakan malam ini, hari ini, pagi ini, tadi subuh bahkan sangat saya rasakan hal itu di saat anak saya Atalia demam, panas, ya, batuk pilek. Itu perasaan orang tua itu hancur, ya, sedih, menderita. Ini sangat 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 berhubungan gitu. Jadi saya sempat sampaikan bahwa Gosyo itu apa yang Gosyo itu berikan, atau apapun itu Gosyonya, sebetulnya sangat berhubungan dengan kehidupan manusia. Ya. Kalau kita perhatikan bulan kemarin dan bulan ini, Gosyo berhubungan tentang penyakit. Ya. Dan saya perhatikan juga ya, rekan, teman, saya sendiri, bahkan sampai anak saya pun sedang sakit. Nah, inilah waktu yang tepat untuk menyampaikan bahwa kata-kata Gosyo itu bukan kata-kata bohong, bukan ramalan. Ya. Kok bisa ya? Gosyo tentang penyakit, dan kebetulan banget, dan sebetulnya bukan kebetulan. Sebetulnya ya Buddha Nichiren Daishonin itu sudah bisa, bukan meramalkan ya, sudah tahu bahwa lahir, tua, sakit, dan mati itu adalah hukum kewajaran. Cuman memang pas banget, nah itulah justru luar biasanya hukum agung Namyo Horengekyo ini, luar biasa. Gosyonya tentang penyakit pas banget. Suasana kita saat ini belum endemi loh, ya, bahkan yang ada COVID lagi meningkat lagi. Jadi dari Gosyo sebetulnya kita bisa banyak belajar bahwa menjaga kesehatan itu bukan waktu lagi aja. Sekarang aja yang nyata
Halo, halo. Iya, oke. Ya, Tadi sempat sempat iya sempat off hilang ya. sedikit. Ya, Betul. Nah, itu jadi intinya bahwa kita jangan pernah melihat endemi atau pandemi lah. Karena yang namanya kesehatan itu ya harus kita jaga. Ya, itu sangat saya rasakan gitu ya saat ini. Eh, sakit gitu ya. Oh, saat anak sakit itu hati orang tua itu benar-benar hancur gitu kan, hancur dalam artian was-was, sedih gitu kan, takut, khawatir, tetapi justru itu ya harus ditutupi dengan hukum namanya harinya dengan daimoku, supaya si jiwa kita itu bisa lebih kuat, bebas dan tenang, suci, supaya bisa menghadapi atau bisa mengatasi anak kita lagi sakit nih, ya dibawa ke dokter dong. Nah, dibawa ke dokter, terus dokter kasih obat kan, ya kita sebagai orang tua harus kasih obat dengan telaten dong. Makannya juga harus lebih diatur dong, karena tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setiap penyakit pasti ada obat. Jadi kita harus makin percaya, tambah yakin bahwa dengan kita punya gohonson, punya namanya itu harus lebih bersyukur ya, karena bisa lebih jadi orang tua yang siaga, siap antar jaga dan menjadi orang tua yang lebih eh, telaten ya dalam menjaga kesehatan keluarga seperti itu. Oke, mungkin dari saya sih nggak banyak, teman-teman ya, untuk ini itu aja untuk malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih Rina, Bu Teni dan teman-teman semua. ya. Terima kasih banyak Ko Irawan. Bener-bener sangat ya saya selalu senang sih dengar ceramah Ko Irawan sih, karena ya ingetin lagi sih beberapa poin-poin yang sebelumnya saya nggak ingat juga gitu ya. Jadi ya ini kembali nih dipertegas nih bahwa Gosho kita yang kita pelajarin ini tuh sangat berhubungan nih sama kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuman sesuatu yang sekedar tertulis aja gitu ya, Kak. Kalau mama saya suka bilang, belajar agama itu sebenarnya belajar filsafat hidup, belajar gimana kita jalanin kehidupan kita gitu ya. Dan benar kata Ko Irawan, kalau kita nggak ada kesulitan, ya hati kepercayaan kita nggak akan sekuat seperti sekarang gitu ya. Saya juga setelah kemarin itu, oh iya ya bener ya, setelah buka Gohonson, dikasih keputusan keputusan yang paling baik, ya makin makin percaya sama hukum ini gitu. Jadi memang kita butuh gitu ya. Di sini saya ngerasa perlu perlu ngasih tahu teman-teman juga, ngebekalin teman-teman lah ya, terutama yang mungkin masih GM, bahwa ya kesulitan itu pasti ada dalam hidup kita, dan kesulitan itu bagian tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menghindari yang namanya masalah, tapi lebih ke gimana kita itu mampu nih menghadapi permasalahan yang muncul dalam diri kita. Jadi ya udah biarin aja masalah itu datang dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita cegah, tapi gimana kita mampu nih ngadepinnya dari masalah itu gitu ya. Oke, karena di sini GM-nya banyak juga nih, saya pengen dengar cerita teman-teman nih yang hadir di malam hari ini nih. Nggak apa-apa ya Bu Teni ya? Oke, siap. Oke, saya pengen dengar cerita dari Aven dulu nih. Aven, selamat malam Aven. Halo Aven. Halo, Ci. Halo. Nah, kamu apa kabar? Baik, Ci. Baik. Oke, boleh nggak minta sedikit kesan-pesannya nih terhadap Gosho ini kayak gimana, apa yang kamu tangkep, apa mungkin ada pertanyaan, atau mungkin kamu bisa ngerasain nih contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Silakan, Aven. Yang Apen dapat dari Gosho ini, Apen merasa Gongyu dan Daimoku bukanlah kewajiban, tetapi kebutuhan. Setiap ada kesulitan harus membangkitkan hati kepercayaan yang kuat dalam diri kita. Itu, Ci. Wih, sadis. Aduh, saya seneng loh dengernya gitu loh. Oke, mungkin Aven pernah nggak ngerasain kayak kesulitan apa sih yang Aven rasain akhir-akhir ini gitu?
Yang dimana sampai Aven harus buka Gohonson, harus Daimoku dulu gitu. Namioring itu apa nggak belum dapat kesulitan sih Ki. Oh Masih iya. lancar aja. Iya. Oke, syukur. Tapi memang jadi senang banget sih kalau di dalam usia muda udah bisa dapat kesadaran nih bahwa kalau hukum ini suatu kebutuhan ya, bukan yang kewajiban ya buat Ya. kita ya. Iya. Mantap sekali Aven sikap Shinjin-nya. Oke. Nanti kita bulan depan ngobrol-ngobrol lagi ya, Aven ya. Jangan Iya. kapok ya, cuci todong loh. Iya. Oke, baik. Oke, di sini ada Delia juga ya. Ada Delia, halo? Delia ada di sini? Iya, ada, Ci. Halo, malam Delia, apa kabar? Iya, baik. Kebetulan lagi liburan ya? Iya, udah libur. Udah libur kuliah. Liburnya berapa lama? 2 bulan. Kalau Wih, nggak salah. wow, seru sekali 2 bulan loh. Tapi emang seru tahu kalau liburan kuliah tuh. Nggak kayak liburan sekolah. Oke. Oke, Del, mau tanya dong pendapat kamu dan kesan pesan kamu nih untuk Gosyo malam ini, atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin contoh nih di kehidupan kamu gitu. Aku ada pertanyaan, Ci. Oh ya, monggo. Wah, Bu Teni, siap Bu, ada pertanyaan, Bu. Bagaimana cara agar dalam hidup kita ini kita tetap optimis Shinjin atau nggak kalah suasana? Wih, oke. Gimana dalam hidup ini harus tetap semangat Shinjin ya dan nggak kalah suasana. Oke, kalau boleh tahu nih sebenarnya eh ada kesulitan nggak yang Delia lagi rasain nih akhir-akhir ini gitu? Apa aja gitu? Kayaknya paling kalau sekarang sih udah nggak ada. Paling yang pas UAS kali ya, sekitar Oh, minggu lalu ada UAS. oke. Ada apa tuh pas UAS? Boleh Eh, cerita sedikit? Ya gitu, biasa aja sih, kayak misalkan ada dosen yang jarang ngajar, terus tiba-tiba pas ujian tuh soalnya nggak sesuai apa yang diajarin gitu. Oh, rese tuh kalau udah kayak gitu tuh. Iya, Terus kamu gimana ngadepin ujiannya? ya lumayan, ya berusaha biar ngerjainnya bisa gitu. Ngerjainnya pakai logika, jadi biar sesuai. Oke. Jadi kalau strateginya nih yang ngadepin ujiannya itu dengan berusaha ngerjainnya pakai logika gitu ya. Tapi di samping itu mungkin kamu ada belajar sama teman-teman atau ada nanya kakak kelas misalnya gitu. Kalau aku sih tipe belajar yang harus mandiri, nggak bisa kalau sama teman. Kalau sama teman-teman tuh malah jadi nggak fokus. Jadi kalau misalnya mau ulangan gitu, belajarnya sendirian gitu. Wah, oke. Oh, wow, keren banget nih. Saya jadi ingat adik saya. Adik saya kalau ujian atau ya ujian gitu ya, dia juga tipikal yang gitu. Dia bukan yang didikte kayak yang harus, ya rumusnya gini gini gini, kamu cobain kerjaan gini 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 ya, enggak gitu ya. Adik saya ini lebih ke yang tipe yang kayak eh apa gimana ya caranya ya supaya lebih bisa ketemu nih cara yang lebih mudah menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Jadi saya senang sih sama semangat adik saya karena semangat adik saya itu semangat ya semangat yang out of the box dan ternyata nggak cuma adik saya nih di sini, wah kelihatan nih bakat teman-teman nih di GMNS ini semuanya pada pinter-pinter nih anak-anaknya. Oke, baik, terima kasih Delia diterima pertanyaannya ya. Mungkin kita langsung saja kepada Ibu Teni, Bu. Monggo, Bu.
Malam ya, Namyo Renge-kyo. Selamat malam kepada adik-adik ya, semua adik-adik nih, kagak ada yang tua, cuman ibu aja yang tua. Selamat malam. Memang sorry tadi telat ya, ketidur sakit, soalnya giginya sakit banget gitu. Jadi tiduran dulu, pikir sebentar gitu. Taunya ketiduran. Untung nggak kebelabasan ya, masih bisa gitu ya. Memang sorry ya. Kita di sini belajar gosyo. Memang belajar gosyo tuh bukannya hanya belajar aja gitu ya, tapi kan kita juga harus melaksanakan apa yang diajarkan di dalam apa sih acara gosyo ini gitu ya, di acara maksudnya bukan di acara, maksudnya apa yang ditulisin di dalam gosyo ini. Apalagi adik-adik ya masih begitu muda gitu ya, udah bisa berjodoh dengan hukum Namyo Renge-kyo ini. Memang kita kan ketemu hukum Namyo Renge-kyo ini bukan secara kebetulan. Memang kalau dimisahkan kita lihat dari mama, dari papa gitu ya, kita baru bisa sinjin gitu ya. Tapi pada dasarnya kita sendiri udah berjanji di masa lampau gitu bahwa kita ingin apa sih menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra gitu ya. Memang untuk benar-benar kita bisa menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra ini, kalau misalkan kita lihat lagi masih remaja itu kesulitannya memang belum kelihatan. Kesulitannya belum kelihatan ya, paling-palingnya dalam apa sih belajar ya, dalam belajar untuk bisa mau belajar gitu ya, untuk bisa benar-benar bisa mengatasi di sekolahannya, paling-paling itu aja gitu ya. Kalau misalkan segala yang lain-lain kan hanya masih dari orang tua gitu ya, belum benar-benar bisa merasakan kesulitan dari diri kita sendiri itu apa gitu ya, belum bisa gitu ya, bukannya belum bisa, memang belum ada sampai ke situ gitu ya. Jadi memang untuk apa yang dikatakan Delia itu untuk tetap bisa mempertahankan hati kepercayaan sampai akhir gitu ya, sampai akhir kehidupan kita. Memang di situ untuk juga semangat ada menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra itu nggak mudah ya. Apa yang dirasakan Nanjo gitu ya, Nanjo Tokumitsu, begitu dia memang keluarganya yang tadi Hartina udah katakan, dia juga meninggal muda gitu ya, tapi dia ingin membuktikan ya bahwa Go Honson tuh punya kekuatan, dia bisa mengatasi penderitaan dia, kesulitan dia, terus jodoh kelompoknya dia gitu ya, dia situ dia berusaha untuk benar-benar dia tetap mempertahankan hati kepercayaan gitu ya sampai akhir gitu. Dia memang Nanjo Tokumitsu itu dia bisa mengatasi satu demi satu kesulitan gitu ya, tapi dia udah mau mencapai kesadaran Buddha. Di situ gangguannya memang dikatakan gangguan, tapi pada dasarnya adalah dari kita punya perasaan, kita punya perasaan jiwa gitu ya. Kalau misalkan perasaan jiwa kita udah dah, kita kayaknya kok semakin kita ada keinginan mau menjalankan hati kepercayaan, di situ rintangan pasti ada rintangan. Kita nggak tahu rintangan kita jadinya apa, seperti apa gitu, kita nggak tahu gitu ya. Tapi di situ kita terus aja mau berusaha ya untuk benar-benar kita bisa tetap mempertahankan hati kepercayaan sampai akhir gitu ya. Begitu sulitnya memang kan tujuan Gosho ini bukannya kita hidup ini menjadi hidup yang kaya gitu ya, hidup yang banyak uang, bukan. Tapi tujuan kita adalah mencapai kesadaran Buddha. Dengan mencapai kesadaran Buddha itu semua juga udah bisa mencakup gitu ya. Memang kadang orang tuh yang udah menjalankan hati kepercayaan kepada hukum Namyo Renge-kyo ini rasanya aduh kayaknya kok hidup kita susah gitu, kok hidup kita miskin gitu kan. Buddha juga udah mengatakan kenapa kita bisa berjodoh dengan hukum Namyo Renge-kyo ini, karena kita di masa lampaunya gitu ya, kita udah memfitnah nggak percaya, memfitnah itu kan nggak percaya kepada ajaran Buddha gitu. Padahal katanya kita bisa lahir di zaman Mapo ini, bisa berjodoh dengan hukum Namyo Renge-kyo, itu adalah
karena kita udah menyumbang 10.000 miliar ya, 10.000 miliar Buddha gitu ya. Di situ kita udah membuat sebab baik kan, membuat sebab baik. Tapi dengan kita udah membuat sebab baik, kita masih ragu-ragu gitu ya, masih punya keraguan-raguan di dalam diri kita. Jadinya kita tuh di dalam sekarang ini lahir bisa ketemu hukum namanya Horeng Gekyo itu adalah bukan main ya. Kita harus berterima kasih bahwa kita udah bisa berjodoh dengan hukum Namyo Horeng Gekyo ini gitu ya, dengan berjodoh dengan Namyo Horeng Gekyo ini kita saat ini masih menjalankan, tapi kehidupan kita masih kesulitan, masih sulit gitu ya. Di situ kita juga harus bisa membuktikan apa? Membuktikan Gohonson punya kekuatan gitu ya, punya kekuatan untuk kita bisa benar-benar bisa buktiin bahwa kita bisa tetap mempertahankan hati kepercayaan. Memang apalagi masih remaja, masih remaja itu begitu sulit ya, apalagi kalau misalkan mungkin nanti ketemu jodoh ya, ketemu jodoh. Terus udah kan kalau misalkan Nanjoto Kumitsu kan di dalam kehidupannya tuh keluarganya ya papahnya gitu ya. Kalau misalkan orang dulu itu kalau orang yang punya harta ditanya mau percaya Gohonson apa mau hartanya gitu ya. Kalau misalkan kita yang punya perasaan ragu-ragu, punya ketakutan, jadi kita pilih meninggalkan hati kepercayaan ya. Di dalam masa Buddha Nichiren Daishonin hidup aja, yang begitu 5 biku yang dekat sama Nichiren Daishonin aja dia bisa meninggalkan hati kepercayaan. Apalagi dalam kehidupan dari Sadharma Pundarika sekarang ini gitu ya, masih remaja gitu ya. Terus kalau misalkan kita udah remaja gitu ya, ketemu pasangan gitu ya, terus misalkan kita memang udah suka sama pasangan kita gitu, terus dia mengatakan kamu mau pilih saya atau pilih Gohonson gitu ya. Kalau misalkan pilih saya, kamu nggak boleh shinjin gitu, nggak boleh ikut gitu ya. Seperti itu, apa yang kamu harus pilih? Kalau misalkan kita pilih Gohonson, nanti kita nggak dapat jodoh lagi gitu ya. Seperti itu kan, ada orang punya ketakutan seperti itu gitu. Nanti kalau misalkan saya pilih Gohonson, nanti saya nggak ada jodoh lagi gimana gitu kan. Seperti itu. Memang yang diajarkan dalam Gosho kepada Buddha Nichiren Daishonin itu adalah untuk kita tetap gitu ya mempertahankan. Kalau misalkan bisa ya kita harus menarik jodoh itu untuk syaku buku gitu ya, untuk syaku buku. Andaikan kita memang syaku buku kan nggak gampang, tapi kalau misalkan pada dasarnya kita wanita atau pria, kalau misalkan kita punya hati yang tekad gitu, hati yang ingin benar-benar mempertahankan hati kepercayaan kepada Gohonson, itu pasti kita bisa memanggil menarik jodoh yang baik. Kita bisa ketemu laki-laki yang baik untuk bisa mengajak gitu ya, bisa syaku buku gitu ya, seperti itu gitu. Dan kalau misalkan laki-laki juga bisa mengajak wanita itu bisa syaku buku kepada calon gitu ya, calon suaminya gitu ya, untuk benar-benar bisa mengarungi kehidupan dengan sama-sama menjalankan hati kepercayaan gitu ya. Andai kata dia pun belum bisa menjalankan hati kepercayaan, tapi sedikit banyaknya dia tuh tidak melarang gitu. Itu yang kita harus punya keberanian dalam hal shinjin untuk tetap mempertahankan hati kepercayaan gitu ya. Kalau misalkan kita meninggalkan hati kepercayaan, sangat disayangkan. Udah di dalam kehidupan sekarang ini kita bisa berjodoh dengan hukum namanya Horeng Gekyo, tapi akhirnya kita meninggalkan hati kepercayaan, kan sangat gitu ya, sangat disayangkan sekali gitu. Memang nggak gampang, apalagi masih remaja gitu ya. Kayaknya jangankan masih remaja, kita aja ya, maksudnya saya aja yang udah boleh dikatakan udah tua lah ya gitu, kadang masih punya perasaan punya perasaan ketakutan atau kayak gimana, itu pasti ada. Tapi kita mau berusaha untuk benar-benar terus menjalankan hati kepercayaan, bisa
ikut dalam pertemuan gitu ya, di dalam pertemuan apapun kita berusaha untuk mendengar apa, mendengar kata-kata Buddha. Mendengar kata-kata Buddha itu bukan hanya kita mendengar aja gitu ya, tapi kita juga harus merasakan dan juga kita bisa menjalankan di dalam hati kepercayaan gitu ya. Oh iya, tadi Kartina ceritanya bagus lu seperti ini gitu ya. Oh jadi kita bisa kutip satu tuh, Irawan juga begitu bagus ya, begitu apa sih menyampaikan kata-katanya juga begitu bagus, bisa lebih gampang dimengerti. Kalau misalkan Kartina apa sih dikasih gambar-gambar itu, jadi ada kesan gitu, ada kesan, oh iya lu, oh ini seperti ini gitu ya. Jadi kita lebih berkesannya apa? Oh dia Nanjo Tokumitsu ini seperti ini. Jadi kan tahu udah ada gambaran-gambarannya. Dengan ada gambar-gambarannya itu, jadi kita bisa ngetetapin di dalam hati kita menjalankan hati kepercayaan ini ya, sebenarnya bukan satu kebetulan, tapi karena kita, jangan berisik dong. Kok Ama lagi itu. Seperti itu gitu ya. Jadi terus aja kita menjalankan hati kepercayaan, dan juga dikatakan kalau misalkan kita udah menjalankan hati kepercayaan gitu ya kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo ini gitu, di sini dikatakan kita tuh harus bangkit gitu ya, harus bangkit yang memang kita tadinya awalnya jatuh gitu ya ke tanah, ya kita juga harus bangkit dari tanah itu juga gitu ya, dengan apa sih gosyo terbalik gitu ya, seperti itu gitu. Maka kita terus harus berusaha gitu ya, harus berusaha membuktikan memang segala sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah bukan satu kebetulan, tapi itu adalah untuk kita bisa apa sih memperkuat hati kepercayaan kepada hukum ini gitu ya. Harus kita apa? Bisa membuktikan gitu. Go Hong Son punya kekuatan. Coba kalau misalkan kita lihat lagi remaja itu mungkin nggak ada kesulitan, nggak apa yang harus dibuktiin gitu ya, nggak perlu bisa dibuktiin. Tapi dengan kita karena udah belajar hukum agama Buddha gitu ya, apalagi masih remaja kan, di dalam kesekolahan mungkin ketemu teman-teman ya, ketemu dosen-dosen yang seperti tadi Dahlia katakan gitu ya, bahwa nggak pernah ngajar tapi jawabannya gitu memang pasti ada aja gitu ya, di dalam masalah kuliah, di dalam masalah sekolah, ketemu guru-guru yang nggak seneng, kadang-kadang nggak seneng sama kita gitu ya kan, nggak tahu kesalahannya kita apa gitu, memang seperti itu ada. Tapi di situ dengan apa yang kata Irawan katakan, bahwa kita tuh harus bisa membuktikan gitu ya, jangan menyalahkan itu guru atau dosen gitu ya, atau teman gitu ya, tapi kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri juga gitu ya. Kenapa kita bisa ketemu teman, ketemu guru, ketemu dosen yang seperti itu, kita juga pasti ada sifat seperti itu gitu ya. Tapi dengan kita menyalahkan diri kita sendiri, tidak menyalahkan orang lain, itu pasti akan bisa jadi hikmah gitu ya, jadi hikmah kita untuk kita memperbaiki diri kita sendiri gitu ya, bahwa kita yang menjalankan hati kepercayaan kan harus lebih baik dari dia gitu ya, harus lebih baik dari dia, dan juga kita harus bisa apa sih membuktikan gitu ya, jangan sampai kita kalah suasana, dan juga jangan sampai kita tuh merasa oh ya udahlah guru seperti itu memang begini ya, enggak juga seperti itu gitu ya, tapi kita harus bisa membuktikan. Go Hong Son punya kekuatan gitu ya, benar-benar jalankan kan seperti Nanjo Tokumitsu gitu ya. Di situ dikatakan dia padahal umurnya udah memang udah karma tetap sampai gitu ya. Tapi di Cendeshonin begitu melihat Nanjo Tokumitsu begitu kepercayaannya kuat ya, dari masih kecil dia udah menjalankan hati kepercayaan, tapi dengan begitu banyak kesulitan tapi dia masih tetap mempertahankan hati kepercayaan, kan bukan main ya gitu ya. Jadi merasa ya, bukannya merasa sayang atau kasihan ya, kita nggak perlu dikasihanin kan sebenarnya, tapi kita harus benar-benar, karena Nanjo Tokumitsu itu benar-benar dia menjalankan hati kepercayaan, dari satu kesulitan demi kesulitan dia bisa mengatasi, tapi dengan kesulitan yang di dalam diri dia gitu ya, penyakit gitu ya, penyakit yang paling berat kan adalah satu penyakit gitu ya. Mungkin kalau kesulitan yang lain itu bisa kita atasin gitu, tapi kesulitan penyakit adalah beratnya akan lebih berat gitu ya, seperti itu. Tapi dengan adanya Koko sama Kylie, jangan berisik dong, Mama lagi ceramah. Koko jangan diladenin. Kylie. Iya, di situ tuh ada gangguan rese anak-anak itunya. Seperti itu. Jadi kita juga harus
apapun ya, segala sesuatu apapun ya, kita menjalankan hati kepercayaan, mau usaha, mau sekolah, di situ juga nggak mungkin kita jalannya lempeng aja gitu, bagus-bagus aja. Itu kita nggak ada tantangan ya, kayaknya nggak ada tantangan kalau dimisahkan seperti itu. Coba kalau dimisahkan kita dalam menjalankan hati kepercayaan, dalam kita sekolah, dalam keadaan, kok keluar sama Kylie, keluar dah sebentar dah, ntar baru masuk lagi, kamar mami aja. Ya udah, jangan main di depan dulu. Iya seperti itu gitu ya, makanya apa, kita tuh harus benar-benar bisa berusaha untuk benar-benar bisa gitu ya, membuktikan gitu ya bahwa apa sih, sekolah juga kita bisa mengatasinya gitu ya dalam keadaan sulit gitu. Terus dalam ada keadaan kita usaha juga, jadi kita juga bisa. Kenapa kadang-kadang bisa ketemu jodoh-jodoh yang nggak baik gitu ya. Makanya terus kita berusaha apa? Berusaha jangan kalah suasana, supaya kita jangan kalah suasana, jangan apa sih, semangat kita mengendor ya, kita terus harus berusaha. Harus berusahanya apa? Kan kita menjalankan perombakan sifat jiwa itu bukannya hanya ini hari aja atau besok sampai besok, tapi sampai seterusnya, sampai akhir hidup kita gitu ya. Kita terus harus menjalankan perombakan sifat jiwa. Kalau misalkan kita tidak menjalankan perombakan sifat jiwa ya tidak ada bukti gitu, tidak ada kekuatan. Dan juga dalam menjalankan hati kepercayaan, kita juga nggak hidupnya enak-enak aja gitu ya. Pasti di situ ada kesulitan, apalagi kita semakin ingin memperkuat hati kepercayaan, ingin menjalankan hati kepercayaan gitu. Di situ nggak gampang, pasti di situ ada rintangan gitu ya. Dengan ada rintangan karena kita udah berjanji, udah bertekad gitu, ingin terus melaksanakan hati kepercayaan, tahu-taunya akhirnya bisa gitu ya, seperti Nanjoto Komitsu yang begitu bukan main gitu ya, ke apa sih, Shinjinnya gitu ya, untuk benar-benar dia menjalankan hati kepercayaan seperti itu gitu ya. Makanya sampai Nichiren Daishonin itu juga memarahi setan-setan yang mengganggu gitu ya. Memang kata Hartina juga kan tadi katakan, setan itu bukannya dari luar gitu ya, memang nggak ada di luar gitu ya, tapi memang pada dasarnya adalah diri kita sendiri. Kenapa kita bisa ketemu jodoh? Kan kita sekarang di dalam lingkungan NSI gitu ya. Kalau misalkan punya perasaan jiwa kita nggak goyang gitu ya, kayaknya nggak mau melihat rumput tetangga gitu ya, kita tidak akan melihat seperti itu. Kita juga nggak ada yang ngajak-ngajak kita gitu. Ikut ke sini yuk, di sini lebih bagus gitu, di sini ada bikunya, di sini macam-macam gitu ya, seperti itu. Lebih enak Shinjinnya. Itu kita tidak akan diajak gitu, tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan kita yang menjalankan Shinjin gitu ya. Tapi kalau misalkan perasaan jiwa kita sedikit aja udah mulai ragu-ragu, sedikit aja udah mulai ragu-ragu, di situ pasti akan mengundang jodoh yang menarik kita gitu ya. Ada aja teman yang bilang, oh di sini mah nggak enak gitu ya, di sono kan bisa tosan gitu, di sini nggak bisa gitu ya. Di situ apalagi kita udah dikatakan udah roba nasib, udah ada uang lah, yang tadinya mungkin nggak ada uang, akhirnya sekarang kita bisa punya uang, merasa dong kita udah jalanin Shinjin gitu ya, udah jalanin Shinjin sekian tahun, tapi ada keinginan ingin tosan gitu ya, mau tosan, tapi kan kita nggak bisa gitu ya. Di sana aja, lebih baik kita ke sana. Nanti udah misalkan udah tosan, baru kita balik lagi, nggak akan mungkin bisa seperti itu gitu ya. Makanya kita tuh harus memperkuat Shinjin kita. Jadi di tempat kita Shinjin itu kita juga jangan berpikir lihat apa sisi buruknya ya, sisi buruk atau sisi baiknya. Yang terpenting terus aja kita jalanin ya. Kalau memang bagus kata-kata dia masih menyampaikan kata-kata Buddha, kita harus ikutin. Tapi kalau misalkan dia udah tidak menyampaikan kata-kata Buddha, ngapain kita ikutin gitu ya. Memang jangan ikutin orangnya, kan Irawan bilang, kita janganin ikutin orangnya, tapi kita lihat hukumnya yang begitu agung, yang begitu bukan main gitu ya. Kalau orangnya kan bisa aja berbuat seperti apa gitu, tapi hukumnya yang begitu agung gitu, yang harus kita jalankan, yang harus kita usahakan gitu ya, seperti itu. Dahlia bisa memahami nggak Dahlia? Bahwa maksudnya kita jalanin hati kepercayaan itu harus terus berkelangsungan gitu ya, jangan jadi ada semangat untuk semangat gitu ya.
menjalankan hati kepercayaannya memang nggak semudah apa yang kita rasakan, nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu ya, seperti itu gitu ya. Tapi terus kita harus berusaha untuk berusaha terus bisa menjalankan hati kepercayaan kepada hukum ini. Kan juga di sini dikatakan hukum ini adalah bukti terang ya. Bukti terang apa dinamakan bukti terang? Kenapa gitu dikatakan bahwa Sadharma Pundarika Sutra percaya. Di sini dikatakan bukti terangnya gini. Sadharma Pundarika Sutra percaya dan menerima Sadharma Sutra dapat mempunyai lidah Buddha 10 penjuru. Ini berarti orang yang melaksanakan adalah sesuai dengan keinginan Buddha 10 penjuru. Jadi kita ada 10 penjuru gitu, keinginan Buddhanya apa gitu ya. Seperti itu. Jadi di satu pihak orang tersebut menerima karunia besar karena menerima, percaya Sadharma Pundarika Sutra, sedangkan di lain pihak harus menerima kenyataan gitu ya, menerima kenyataannya apa sebagai manusia gitu, manusia di masa Pancima Dharma ini gitu ya. Maka di dalam surat ini dikatakan nasib apakah yang dibuat masa lampau sehingga dengan badan seperti ini gitu ya, dengan badan seperti ini kita lahir gitu ya, dengan kita lahir dengan jadi manusia biasa, manusia gitu ya, terus ketemu jodoh dengan hukum Nam-myoho Renge Kyo itu ada dengan terlahir di masa lampau seperti ini gitu, itu adalah karena kita bisa menyumbang gitu ya, menyumbang 10.000 miliar Buddha. Tapi dengan badan seperti ini kita tuh apa sih misalkan dalam keadaan kondisi susah ya, dalam keadaan sisi buruknya gitu ya, seperti itu. Tapi kita dengan menerima, kita juga harus tetap mempertahankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra. Itu adalah kita bisa gitu ya, bisa membuktikan bahwa dalam keadaan kita hidupnya susah dan hina itu gitu ya, mungkin bisa diiniin orang gitu ya, dikatakan miskin seperti apa, tapi dengan kita terus percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra gitu ya, di situ pasti itu akan ada bukti kekuatan, ada bukti nyata ya. Kalau misalkan saya sering katakan ada satu anggota yang begitu hidupnya juga memang begitu susah, begitu susah, begitu sulit gitu ya, miskin gitu hidupnya ya. Tapi di situ dengan dia percaya Go Honson, bukti kekuatannya tuh ada gitu ya. Dia mau berusaha loh, walaupun dia susah dia juga nggak pernah mau minta gitu ya, nggak pernah mau minta bantuan gitu ya. Tapi dia usaha sendiri, dengan dia usaha sendiri, akhirnya juga ada bukti kekuatannya, ada bukti nyatanya gitu ya. Jangan berpikir oh kita udah ada Go Honson harus seperti kayak gimana, apa yang kita doa itu pasti akan terkabul. Ya nggak juga gitu ya. Tapi di sini benar-benar bisa membuktikan Go Honson punya kekuatan gitu ya. Kan juga di sini juga dibilang akan tapi tidak percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra sehingga membuat dosa pemfitnahan dharma, akan tetapi masih beruntung. Di sini dikatakan dari akar pokok menyumbang Buddha 10.000 miliar menimbulkan kekuatan karunia jodoh bertentangan Sadharma Pundarika Sutra. Oleh karena itu yang dikatakan sekali lagi dapat menjadi orang percaya Sadharma Pundarika Sutra. Akan tetapi kan di sini juga dikatakan akan tetapi bagaimanapun pemfitnahan kepada Sadharma Pundarika Sutra membuat dosa yang berat gitu ya, karena dosa berat ini menyebabkan terlahir dalam keadaan yang miskin dan hina gitu ya. Dikatakan seperti itu, serta harus mengalami penderitaan dan kesulitan, dikatakan menyumbang 10.000. Sejumlah 10.000 miliar tidak menjadi penanaman bibit, melainkan seperti yang diterangkan dalam bab Dharma Duta, membuat sebab terlahir sebagai manusia, yakni ya membuat sebab untuk memperoleh Shodosoki gitu, Shodosoki gitu ya. Dikatakan di sini juga ada kan dijelaskan Shodosoki apa gitu ya. Maksudnya di sini Shodosoki itu jiwa seluruh umat manusia adalah bencana sejati untuk mendapatkan pencapaian kesadaran Buddha. Jiwa manusia memiliki potensi untuk jatuh ke dalam jalan buruk karena keinginan hawa nafsu, jodoh buruk, dan juga untuk mencapai keadaan arahat praktek ya Buddha dan Buddha gitu ya. Dikatakan seperti itu. Memang kita manusia, namanya manusia itu pasti kita ada 3 jalan yang buruk gitu ya, serakah, marah gitu ya, bodoh gitu ya, karena seperti itu. Jadi ketemu jodoh buruk, dengan kita bisa ketemu jodoh buruk, kita memaknainya jodoh buruk itu bisa untuk menyadari kita untuk yang lebih baik gitu. Oh kita sadar loh dalam keadaan kita seperti ini, kita sadar gitu ya bahwa kita tuh serakah gitu ya, kita tuh
bodoh, marah gitu ya, karena kita serakah. Jadi kan karena kita serakah jadi marah kan, karena keserakahan itu kita nggak bisa terpenuhi gitu ya, nggak bisa terpenuhi jadi marah. Dengan marah akhirnya kita bisa jadi bodoh gitu ya, karena kita marah jadi bodoh kan, seperti itu gitu ya, bisa aja berbuat seperti apa gitu ya. Makanya kita harus terus belajar. Dengan belajar itu jadi sebenarnya kita belajar itu bukannya kita jadi pintar, oh iya jadi pintar belajar Gosho ini, bukan. Tapi dengan kita belajar Gosho ini kita bisa memahami, oh kenapa lu kita bisa hidup miskin gitu ya, kenapa kita kok bisa dihina orang gitu ya, kan kita macam-macam ketemu jodoh-jodoh yang buruk gitu ya. Sebabnya apa? Sebabnya dari kita sendiri. Kita miskin gitu ya, karena kita miskin ya, karena kita memfitnah gitu ya. Maka kita dengan tidak memfitnah lagi, kita benar-benar percaya. Memfitnah itu kan tidak percaya, kita punya keraguan, kita punya ragu-ragu gitu ya kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo ini gitu ya. Jadi kita, oh iya, kita nggak boleh ragu-ragu, kita percaya kepada hukum ini. Kan hanya satu hukum ini aja yang kita harus percaya. Karena apa? Jangan percaya hukum yang lain gitu ya, karena hukum dari Sadharma Pundarika Sutra itu adalah tepat waktu dan tepat guna untuk kita jalani saat ini di dalam di zaman Mapo yang begitu keruh gitu ya, masalah banyak ya. Di sini kalau misalkan kita lihat bukan di daerah Indonesia aja yang begitu sulit, tapi di luar daerah, di luar negeri aja banyak yang orang sampai pada bangkrut gitu ya, pada usahanya semua mati gitu ya, seperti itu. Tapi dengan kita percaya kepada hukum Dharma Pundarika Sutra, kita tuh tidak akan mungkin bisa jadi kelaparan ya, nggak mungkin kita tuh bisa jadi sampai sesulit apa gitu ya. Makanya kita harus percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra ini gitu ya. Kan di sini juga dibilang yang dikatakan melaksanakan pertapaan dengan percaya dan menerima sadharma, penanam bibit. Hukum Buddha dapat ditinjau dari sudut jodoh bertentangan memfitnah dharma karena tidak percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra. Meskipun menerima jodoh bertentangan untuk menanam bibit, tetapi tidak dapat terhindar dan terlahir dalam keadaan miskin dan hina akibat dosa pemfitnahan gitu ya, karena udah kita berbuat baik tapi kita juga masih memfitnah ya. Dengan jodoh yang bertentangan ini kita akhirnya bisa tetap mempertahankan, kita tetap mempertahankan gitu ya. Jangan sampai kita tuh bisa kalah suasana, jangan sampai kita merasa udahlah kita juga jalanin hati kepercayaan kok, hidup kita masih seperti ini aja gitu ya. Kayak ada satu anggota juga menanyakan seperti itu, padahal dia udah jalanin Shinjin loh, udah lama, sekian lama. Tapi kenapa kok dia nggak ada nggak ada jawaban gitu ya dari Gohonson apa yang dia jalanin gitu ya. Sebenarnya kita sembahyang kepada hukum Nam-myoho Renge kepada Gohonson ini, bukannya kita doa tuh bukannya nggak ada jawaban. Sebenarnya itu segala sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah satu jawabannya gitu ya. Memang jawabannya itu nggak sesuai apa keinginan kita gitu ya. Kalau misalkan kita doa kepada Gohonson maunya apa, tapi Gohonson bukannya kasih ya, itu adanya seperti itu adalah jawabannya gitu. Tapi kan kita manusia kan kita maunya doanya apa, kita maunya kan apa gitu ya, dapatnya apa gitu ya, seperti itu. Tapi keinginan Buddha tuh beda sama keinginan kita. Kan keinginan Buddha itu adalah ingin membahagiakan orang lain dan membahagiakan kita dan orang lain gitu ya. Jangan kita bahagia karena diri kita sendiri aja, tapi kepada orang lain juga, untuk orang lain juga bisa bahagia gitu ya. Jangan sampai orang lain tuh nggak bahagia gitu ya. Keinginan Buddha kan gitu. Keinginan Buddha Nichiren Dosho ini juga seperti itu. Buddha ingin seluruh umat manusia itu bisa mencapai kesadaran Buddha, bisa bahagia gitu ya. Jangan hanya kan Buddha Nichiren Dosho ini yang orang begitu sulit, tapi dia tahu keadaan manusianya di Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi maka kita tuh harus benar-benar percaya dan yakin, dan juga dikatakan di sini oleh karena itu percaya menerima sadharma pada masa kini dapat menghapus dosa, kan di sini dia menghapus dosa pemfitnahan dharma pada masa lampau serta mendapat karunia kebajikan agung, tercapainya kesadaran dan kebahagiaan. Untuk mencapai itu satu-satunya jalan adalah dengan terus mempertahankan hati kepercayaan. Kan di sini juga dikatakan gitu ya. Kalau misalkan kita
menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra, pasti bisa menghapus karma dosa masa lampau gitu ya, karena pemfitnahan kita. Dengan jalan apa? Dengan kita terus menjalankan jalan, satu-satunya jalan dengan terus mempertahankan hati kepercayaan Sadharma Pundarika Sutra. Inilah yang dimaksud orang yang terjatuh ke tanah dapat berdiri kembali karena adanya tanah tersebut gitu ya. Jadi kita karena dulu memfitnah dharma, sekarang ini masih kita bisa mempertahankan hati kepercayaan, akhirnya kita harus terus menjalankan hati kepercayaan terus gitu ya. Jangan sampai kita juga kalah gitu kan, kita jatuh di atas tanah dapat berdiri kembali karena adanya tanah tersebut. Jadi karena kita dalam keadaan sulit karena dari Sadharma gitu ya, kita pemfitnah. Sekarang ini kita udah berjodoh lagi dengan hukum Sadharma, kita harus bangkit, kita harus jalanin gitu ya. Jangan bilang oh iya karena mama kita ada gohonson sih jadi kita bisa ini gitu ya, belum tentu juga, belum gitu ya. Tapi karena kita udah ada memang jodoh kita udah masa lampaunya, kita berjanji bahwa kita ingin pasti menjalankan hati kepercayaan gitu ya, mau menjalankan tugas hati kepercayaan untuk menyebarluaskan hukum, bisa berjodoh dengan mama kita, papa kita gitu yang menganut hukum Nam-myoho Renge Kyo, dan juga kita menjalankan gitu ya, seperti itu. Maka kita harus benar-benar bisa merasakan ya, Gohonson punya kata-kata, Gohonson punya perjalanan gitu ya, kayak Buddha Nichiren Daishonin yang begitu bukan main gitu ya. Jadi kita tuh bisa gitu ya menjalankan hati kepercayaan ini. Jangan sampai kita tuh kalah gitu ya, kan juga di sini juga dengan dibilang dengan demikian karena memfitnah Sadharma atau Pundarika atau Gohonson, orang tersebut akan terlahir dalam keadaan badanan miskin hina karena mempunyai penderitaan dan kesulitan, maka tiada jalan lain. Di sini dikatakan tiada jalan lain kecuali melaksanakan hati kepercayaan kepada Gohonson. Tanpa percaya kepada Gohonson tidak mungkin dapat menghapuskan karma dosa tersebut. Tak seorang pun yang dapat membantu kita untuk meringankan penderitaan tersebut. Jadi kita harus bisa menyadari gitu ya, kalau kita ada penderitaan ya, kalau misalkan kita kan juga bilang kalau misalkan kita punya penderitaan, kita maksudnya mau daya cerita sama orang gitu ya. Kalau orang yang nggak seneng sama kita, dia pasti kan ini. Yang seneng pun juga nggak mungkin bantu kita. Kalau kita dalam keadaan sulit gitu ya, memang pasti kita hanya bisa apa? Kita bisa duduk depan Gohonson. Memang Gohonson nggak bisa bicara gitu ya. Gohonson nggak bisa bicara. Tapi di situ pasti ada jalan keluarnya gitu. Nggak mungkin kan gitu ya. Kalau seperti itu, memang orang lain penderitaan kita nggak mungkin bisa membantu gitu ya, membantu kita gitu ya. Tapi di sini membantu meringankan penderitaan kita nggak mungkin. Tapi yang terpenting apa? Dari diri kita sendiri yang mau meringankan beban kita adalah diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa gitu ya, orang lain nggak bisa. Jadi di sini harus diketahui bahwa sebab dasar timbulnya penderitaan dari diri kita sendiri adalah karena pada masa lampau telah memfitnah, kan yang dikatakan. Harus diketahui bahwa dengan percaya dan menerima Gohonson, kita dapat memecahkan dan membuka nasib dari akar pokoknya gitu. Jadi kita dengan percaya kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo ini tidak ada keraguan gitu ya. Di sini kita akan bisa merubah nasib itu seperti dari akar pokoknya, dari akar-akarnya gitu ya, dari akarnya. Kan kalau dimisahkan di dalam agama yang lain kan dia mengatasi kesulitan itu hanya dapat dari luarnya aja gitu ya, enggak sampai ke akar pokoknya gitu ya. Kayak dimisahkan ini kan Nanjoto Kemitse, dia mengatasi dari akar pokoknya, dari keluarganya yang begitu mati muda, akhirnya juga dia bisa membuktikan dia enggak seperti orang tuanya dan kakaknya gitu ya. Dia bisa membuktikan bahwa dia tuh bisa berumur panjang sampai umur 70 lebih gitu ya. Begitu dia bisa membuktikan. Jadi apalagi pelaksanaan utama kepercayaan kepada Gohonson bukan hanya dapat mengatasi nasib kita, bahkan juga akan mendapat karunia kebajikan agung yang berupa tercapainya kesadaran Buddha. Inilah yang dikatakan permata unggul yang tiada tara, tanpa diinginkan diperoleh dengan sendirinya. Bagaimanapun sesuai dengan teori hukum Sadharma Pundarika Sutra diterangkan bahwa Nanjoto Kemitse adalah orang berkebajikan besar yang telah menjumbang
10.000 minat pada masa lampau. Oleh karena itu Nichiren Daishonin memarahi gitu ya. Di sini tujuannya memang kayak memarahi gitu, tapi di situ benar-benar apa sih bisa membuktikan dia bisa bisa lahir, maksudnya bisa memperpanjang ya, memperpanjang usianya gitu ya. Jadi kita memang di satu keluarga kan ada karena kenapa kita bisa lahir di dalam satu keluarga itu gitu ya, seperti gimana gitu ya. Tapi memang itu adalah kita harus bisa membuktikan supaya jangan nasib kita atau nasib jangan sama seperti mama papa kita atau saudara-saudara kita gitu ya, dengan bukti Go Hong-son punya kekuatan gitu ya, kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan, di situ pasti gitu ya, pasti akan ada buktinya gitu ya. Jangan yang masih anak-anak, masih remaja gitu ya, jangan takut gitu ya, kalau dimisalkan jangan takut ketemu jodoh-jodoh yang dimisalkan kita ada jodoh, ketemu pacar yang saya katakan gitu ya, jangan sampai kita kalah gitu, jangan sampai kita kalah suasana, jangan sampai kita karena jodoh itu kita bisa meninggalkan hati kepercayaan, sangat disayangkan ya. Jodoh itu kan hanya jodoh ya, memang jodoh itu kan hanya jodoh seperti itu aja kan, nggak kekal gitu ya. Tapi Go Hong-son itu jiwa Buddha itu adalah kekal gitu ya, sampai kita hidup kembali gitu ya. Makanya kalau dimisalkan berusaha sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin kita harus tetap mempertahankan hati kepercayaan. Dalam ada kesulitan atau tidak ada kesulitan, kita harus tetap menjalankan hati kepercayaan gitu ya. Tanpa kita menjalankan hati kepercayaan, kan juga di sini dikatakan tidak akan bisa mengatasi penderitaan ini gitu ya. Penderitaan ini sampai ke akarnya. Itu aja yang Ibu bisa dapat dalam pertemuan 4 bagian ini. Itu terima kasih. Kalau yang belum bisa terima ya coba tanya lagi gitu. Terima kasih Hartina, Irawan. Iya, Bu. Tadi Aven WA katanya kok Irawan lagi cari obat buat Ata, takut Ata step katanya Bu. Soalnya emang lagi demam tinggi gitu ya. Apa mungkin Ibu ada rekomendasi nggak, takut kalau anak lagi demam tuh harus seperti apa gitu ya? Mungkin yang bisa pertolongan pertama nih untuk sekarang yang ada di Kalau rumah. dimisalkan demam itu aja dikompres aja, itu harus dikompresnya jangan pakai air dingin ya, air yang anget-anget gitu ya, dikompres di ininya, kepalanya pakai anduk air panas gitu. Kalau enggak, kalau dimisalkan itu pakai botol aja, botol anget-anget, air anget di botol diituin di kepala. Kalau enggak anduk aja, lebih anduk gitu, anduk seperti itu. Yang mana yang sakit gitu? Aven, boleh tahu kondisinya Ata sekarang gimana, Ven? Ini juga nggak ada. Masih panas, Ki. Masih panas. Udah ya, dikasih obat panas belum itu, Ven, sama Papa? Udah kali ya? Lagi dikompres, Bu. Iya, dikompres aja, jangan. Tapi kayaknya kompresnya jangan pakai air dingin dah ya. Kalau nggak salah sih gitu, pakai air anget dah. Iya. Pakai air anget, kasih makan. Kalau umur berapa sih dia ya? Umurnya mau 7 tahun. Oh ya, 7 tahun mesti kasih obat apa ya, obat panasnya ya? Nggak, itu juga ada tuh Ibu itu. Udah dikasih tempra, Bu. Ya, tempra udah ya. Ada yang lebih bagus lagi dari tempra kan tuh. Obat apa ya sakit panas? Ntar kalau dimisalkan Ibu tanya anak Ibu dah, kalau dimisalkan ntar berada itunya, ntar ini dibilangin obat panasnya apa yang lebih mempan gitu, lebih bagus gitu daripada tempra kayak gitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, karena saya belum pengalaman sih kalau anak kecil demam gimana. Iya. Kebetulan ada ibu yang lebih berpengalaman kan, udah punya cucu juga kan ya. Juga sih ya. Oke, Del. Mungkin tadi saya sedikit menambahkan, mungkin ya kalau pertanyaannya gimana kita nggak kalah suasana. Nggak kalah suasana itu kayaknya agak susah ya konsepnya, Bu ya. Bu coba Bu dibenarkan ya kalau misal saya salah, soalnya ya kita itu namanya manusia nih, dalam tubuh kita tuh selalu ada 10 dunia yang selalu berputar. Jadi kita nggak bisa selalu stay nih. Kayak kamu maunya, gue maunya suasananya Buddha aja gitu, kayak nggak mungkin juga gitu. Kita pasti
ada momen-momen kita itu akan sedikit ke bawah suasana. Mm-mm. Nah, tapi pertanyaannya Delia adalah gimana supaya kita nggak kalah suasana? Ya, kita harus memunculkan kesadaran sih, kayak ya nggak apa-apa gitu. Kita pasti akan ke bawah suasana. Oke, misalnya udah kelepasan nih, misalnya marah, ya oke lah, misal matanya agak melotot dikit lah gitu ya, misalnya gitu ya, di sininya agak mengkerut gitu ya. Tapi habis itu sadar, oke, marah tidak menyelesaikan apa-apa nih, coba kita cari solusinya dulu, malahnya nanti aja gitu ya, kalau udah selesai baru nih kita, lu jangan gini gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana supaya kita nggak bisa balik lagi nih ya ke suasana yang lebih baik, itu adalah harus dilatih sih. Jadi kita nggak bisa kayak tiba-tiba, oke nih, ya secara teori kita tahu nih kita nggak boleh selalu ke bawah suasana, iya. Tapi supaya kita bisa balik lagi ke suasana jiwa yang benar itu kita harus berlatih setiap hari gitu ya, kayak berlatih untuk kayak oke, pelan-pelan dulu nih. Sebelum saya bertindak, saya tarik nafas dulu, coba tarik nafas dulu. Terus pikirin gitu ya, oke, apa yang harus saya lakukan gitu, atau misalnya baiknya mesti gimana gitu. Ya, jadi mungkin sedikit tips itu jadi kayak kalau yang namanya kita mau di satu suasana terus itu nggak mungkin, cuman Nggak gimana mungkin, kita iya. manage-nya itu aja sih gitu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa bahas lebih jauh ya soal itu Iya. ya. Oke, Benar-benar Delia. Hakuna ya. Oke, Del, ada lagi yang mau ditanyain, Del? Cukup? Udah cukup, Ci. Makasih banyak. Makasih juga ya udah bertanya hari ini. Oke, karena hari ini kok Irawannya lagi nyetir juga, mungkin hari ini kita tutup pertemuannya dengan Ibu Teni aja yang tutup, Bu. Kan Hartina aja. Ibu Kita Teni aja, tutup Bu. dengan 3 kalimat. Terima kasih semuanya yang bisa hadir hari ini ya. Kita tutup dengan 3 kali penyebutan Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, Saya malam. izin tutup pertemuannya ya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Oke.